Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah setelah 12 tahun saya sendiri, saya dikasih berkah oleh Allah dengan suami yang baik. Cuma karena memang kami berdua punya gerbong masing-masing gitu Ustadz, jadi memang agak bukan goyah. Alhamdulillah anak-anak juga semua baik. Cuma kebiasaan-kebiasaan dengan keluarga sebelumnya itu kan masih erat terbawa Ustadz. Nah, saya agak sulit untuk cemburunya ini loh Ustadz. Cemburu itu misalnya gini, saya sudah terbiasa 12 tahun melakukan apa-apa sendiri. Ojek, kemana-mana naik ojek, kemudian saya cari uang untuk anak-anak sampai anak-anak selesai sekolah semuanya, sampai selesai kuliah gitu kan. Kemudian saya bergaul dengan teman-teman, karena saya nggak punya kerjaan waktu itu, anak-anak sudah selesai, saya aktif di kegiatan sosial. Saya ikut misalnya buka dapur umum di daerah bencana atau Jumat Berkah dan sebagainya. Dan ketika dia sudah menjadi imam saya, semua itu harus di stop gitu. Di stop itu artinya sudah, ibu sudah selesai gitu, sekarang biar ayah gitu. Dan memang sih berat buat saya Ustadz, karena itu sudah menjadi habit 12 tahun. Nah, setiap saya naik ojek juga nggak perlu naik ojek katanya itu kan, cari ojek yang perempuan. Pokoknya agak sulit gitu untuk saya untuk menerima itu, walaupun saya tidak pernah melanggar, tapi dalam hati ngegerutu Ustaz. Iya. Gimana ya? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya masalah yang ibu hadapi ini mirip sama masalahnya Khadijah, Bu. Cuma beda, ini lakinya Muhammad, dan lagi siapa ini? Ada Muhammad juga, betul. Nggak salah feeling saya berarti ya. Iya Bu, perempuan yang mesti ngerti ada konsekuensi ketika dia menikah. Sebenarnya menikah, saya bilang tadi, janda jangan kelamaan, kawin. Ya, itu paling gampang, ibadah paling gampang. Ya cuma mau atau belum datang, semoga gampang dapat yang baik nanti insya Allah ya. Maksudnya gini, karena perempuan itu kata Nabi, asal dia pegang yang 4 surga pasti. Rapin sholat yang 5 waktu, bagusin puasa Ramadan, kemudian menutup aurat, patuh sama suami. 4 itu buat perempuan gampang nggak? Sholat 5 waktu udah belum? Oh, udah. Ramadan bayar belum utang? Oh, udah, jangan nunggu Saban ya. Nutup aurat nggak? Nah, yang terakhir nih ya. Yang terakhir nih, ya agak berat Ramadan nih. Taat belum? Tuh Bu, tinggal atu lagi tuh Bu. Udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Suruh masuk surga dari semua pintu. Ya Allah Bu, saya kalau bisa minta sama Allah pengen jadi perempuan kalau begitu, benar kita enteng kalau bisa. Cuman kadang bejenggot udah kagak bisa dah ya. Enteng banget, enteng bener Bu. 5 waktu udah pasti. Ya Ramadan ya pasti, walaupun utang haid juga pasti bayar, walaupun Sa'ban bayar, betul kan? Nutup aurat ya emang harus, tinggal patuh nih yang satu nih Bu. Ya memang kelihatannya enteng tapi berat. Nah ini memang ya, emang ini mah urusannya mah masa lalu dah kalau udah begitu. Tapi dilawan Bu. Ibu belum sehebat Khadijah. Perempuan karir, perusahaannya lintas negara Bu. Bukan lagi cuma lintas kota Bu. Khadijah siapa yang nggak kenal, binti Khuwailid ini perempuan terkaya di zaman itu. Ketika nikah sama Nabi, ya dilepas semua. Lah dunia, emang ada yang bawa sertifikat mayit? Bu STNK, enggak, kita nyari duit juga bakal kita tinggal kain kapan nggak bekantong, betul. Ini yang mesti kita pahamin banget. Disitulah pengorbanan Bu. Kata saya bilang cinta itu pengorbanan. Banyak-banyak istighfar. Ini setan nggak demen ibu masuk surga kalau begini. Karena dibikin gendeng. Karena ibu nyemplak sama ojek Bu. Ibu nggak dosa, laki yang bakal dipecut sama Tuhan di akhirat tuh. Ini yang masalahnya di sini. Kita juga pengen biarin dah dibawa sama ojek kan begitu pengennya. Cuma kan dayus nggak bakal ditengok sama Allah di akhirat nanti. Paling nggak ngingetin kamu jangan, kalau bisa ada respon lah. Ya perempuan tetap namanya perempuan pasti ada, nggak perempuan nggak laki, kesalahan pasti dilakukan kan. Udah tahu hukum bon nggak diulang. Cuma tugas kita ngingetin, jangan bilang capek. Aduh capek dia terserah, nggak boleh.
Masih terikat rumah tangga, jangan bilang capek, omongin aja, bicara dia nurut nggak nurut urusan dia sama Allah. Pokoknya aku jalan ya, kamu kalau mau jalan juga tolong ya jaga adab akhlak kamu sebagai istri. Ya karena tidak lahir nanti dari rahim kamu para ulama kalau kamu menentang syariat, prinsip tuh. Ya tolong, saya nggak ngelihat yang kamu perbuat, tapi Allah Maha tahu. Tolong jangan banyakkan pertanyaan di akhirat nanti buat saya nanti. Lambat keluarga ini masuk surga nanti. Itu pengorbanan, Bu, ya. Jadi mulai belajar, ya udahlah, asal selama yang dia suruh tuh wajar dan lumrah, ya inilah keputusan yang Ibu ambil, buahnya seperti ini ya. Barakallahu fiik. Nah. Afwan Ustaz, partner hidup kita itu pada hakikatnya adalah cermin diri kita. Jika partner hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang harus kita lakukan Ustadz agar kita tetap seiring sejalan? Ya tadi wasawirhum fil amr, sering ngobrol. Jangan diem ngomong. Kalau diem dia nggak tahu kita punya masalah. Ngomong aja, bicara apapun hasilnya, insya Allah dia nggak bakal kejam kok, nggak bakal KDRT juga, asal ngomongnya baik-baik. Ya. Jangan suka nyimpen masalah nggak ngomong, berharap orang paham, nggak bakal bisa. Saya kesel banget sama suami tak nggak paham. Ibu udah ngomong belum pernah. Ya gimana paham? Ngomong dulu baru. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan di IG Rumil. Boleh titip pertanyaan untuk Ustadz Subhan Bawazir. Kebetulan berhubungan dengan tema hari ini, partner hidup. Saya sudah 20 tahun berumah tangga. Tetapi suami saya itu kalau diajak berkomunikasi gampang salah tanggap. Jadi saya kalau ngomong harus benar-benar hati-hati dan benar-benar disaring. Selain itu orangnya tukang ngambek. Kalau ngambek buat berhari-hari. Kadang saya suka bingung, salah saya apa ya, kok tahu-tahu dia marah. Sifatnya temperamental. Untuk main tangan sih enggak, cuma lisannya itu tajam kalau berbicara. Bukan ke saya aja, tapi ke anak-anak juga. Di saat lelah, kadang rasanya saya ingin menyudahi rumah tangga ini. Tapi saya masih mempertimbangkan dan bagaimana anak-anak saya nanti. Tidak hancurkah hati mereka melihat orang tuanya berpisah? Mohon nasihatnya untuk saya. Iya, ini nggak tahu nih. Ini kalau begini mesti dua-duanya datang nih. Karena boleh jadi laki juga curhat. Saya seorang laki sudah menikah 20 tahun gitu. Sama nih. Harus ketemu dulu. Ya. Jadi kadang-kadang suami tajam mulut juga karena dia ngeliat asahan depan dia kan gitu ya. Ya jangan hakimi karena biar bagaimana kadang-kadang suami di hadapan ibu nggak pernah benar, selalu salah. Dia ngingetin, ini kan nggak boleh, mak kamu kan udah belajar kajian, masalah kajian tentang nggak boleh ada lukisan bernyawa, ada patung, apa dibeliin lagi? Ya Allah, kamu lupa 20 tahun yang lalu kamu pernah beliin, 20 tahun yang lalu gua udah taubat sekarang kan gitu. Dicari salah. Kurang aku apa, mak? Aku udah beliin kamu rumah, kamu tinggal nyaman di rumah. Iya, tapi kan keramik belakang aku yang bikin. Masya Allah. Yang diinget yang ada keramiknya coba gitu. Nah kayak gitu tuh akhirnya melahirkan kekecewaan yang menimbulkan hal-hal kecil jadi besar. Saran saya sih kembalikan kepada awal tujuan nikah. Ya dulu kalian nggak pernah berkeluh kesah. Dulu kamu yang bilang, waduh saat dia mah jangan ngomong tulisannya bikin gemeter hati, puisi mulu, puisi gitu kan. Sekarang tat belum ngomong belum nulis saya udah kayak dicabik-cabik tat. Tuh. Ya ini kalau misal bawaannya bawaan orok istilahnya seperti itu, Ustadz, temperamen. Iya sebenarnya sih kurang temperamen apa Umar Ibn Khattab. Ketika dia belum masuk Islam minumnya khamr. Ya sedikit ngomong sering mukul. Ketika dia sudah menjadi orang yang bertobat, ya kata Nabi kalau ada Nabi setelahku Umar itu Nabi. Ya orang bisa berubah. Golok aja nggak selamanya tajam, kadang-kadang muncul, apalagi manusia kan gitu. Jadi sebenarnya ada hukum sebab akibat. Golok tajam nggak apa-apa asal berhadapan dengan sarung yang bagus. Ya, golok tajam ya bagus kalau berhadapan dengan sapi yang mau disembelih kan. Asal tesennya pas mah nggak apa-apa. Sekarang ibu pada akhirnya butuh lelaki yang tajam dalam ngomong, Bu. Asal tajam di sesuatu yang hak. Ngebela ibu, nolong anak ya. Yang serampangan itu kan mulut tajam di tempat yang nggak tepat.
Ini permasalahannya. Nah disitulah ibu mesti menjadi pakaian buat dia untuk mengalokasikan. Itu partner hidup. Pak, aku tahu tajam golok yang kamu punya, Pak. Bukan kemari pano ke kelapa hijau, gitu kan? Atau kayak ini, diarahin, paham gak sih? Dialokasiin gitu loh ya, supaya dia tahu, oh iya, saya boleh marah, boleh emosi, bukan di rumah, tapi di tempat yang saya layak untuk emosi, kayak gitu ya. Wallahualam. Assalamualaikum Ustadz. Kalau bunga deposito yang di bank syariah yang ikrannya bagi hasil gimana, Ustadz? Ya bukan bunga berarti. Bukan bunga, namanya bagi hasil ya. Beda dengan bunga. Kalau bunga kan nggak dijelaskan. Ya, dan stabil gitu kan, ini nggak diperbolehkan. Bagaimana mencintai apa yang dicintai suami tetapi masih dunia? Contohnya apa nih? Beli PS5, ada PS5. Tapi harusnya bisa dialokasikan untuk tabungan umroh. Ya elah, timbang main PS aja rame amat tuh. Ibu lemah banget, lemah. PS5 ngadu sama Ustadz. Enggak, lemah. Tinggal umpetin aja, umpetin. Ya elah, PS5 jadi rame udah gitu. Iya paham lah, duit dia ngapa ibu yang pusing. Makanya ngomongnya baik-baik. Bang, di PS5 ada game umroh gak? Gitu, game umroh. Ya elah bu, saya mesti bikin PS5 juga. Astagfirullahaladzim. Mana mau khotbah Jumat lagi nih. Ini terakhir. Saya harus khotbah Jumat nih. Tahun gak keburu. PS5 di bawah Islam. Bagaimana cara kita ikhlas dan menerima takdir dari Allah? Karena saya ingin bertahan di pernikahan tetapi suami ingin berpisah. Dicari penyebabnya. Kenapa dia pengen berpisah? Dia nggak suka sama saya kalau ngomong. Jangan ngomong kan gitu. Nggak tahu apa yang saya buat udah salah aja, Tat. Orang kalau udah nggak demen susah, Tat. Saya ngopi dibilangin ngeledekin dia hitam, kata gitu kan. Sebab salah. Bu, berhusnuzon bu. Orang suka ada sebab, nggak suka juga ada sebab. Makanya dibilang aslih nafsak yasluh lakan nas. Rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya. Pak Ustadz, terkadang suami jika diajak sedekah bilang seperti ini, kan sudah sedekah ke istri dan anak cukup, apakah sudah kamu suami ini sedekah? Kamu ini mah wajib nafkah bukan sedekah. Lagi ibu kawin sama orang koret, ya ilah ibu yang pusasta. Bagi bini sedekah. Waduh, bagi bini mah kewajiban. Selain kewajiban hadiah. Nggak ada sedekah sama bini mah. Astagfirullahaladzim ya. Udah, itu mau pulang dah ya suami. Itu aja kali bisa sampai dah. Semoga manfaat ya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling doain ya. Doakan di antara kita semoga yang terbaik selalu insyaallah ya. Doakan nih majelis talim kita nih Al-Hilyah Rumil, jaga selalu Allah ya. Doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya ya. Dan Assalamualaikum. Saya menjalani ta'aruf dan akhirnya menikah. Namun pernikahan itu hanya bertahan 2 bulan. Yang mengakhiri adalah laki-lakinya dengan alasan terpaksa dengan ta'aruf itu. Bagaimana menurut Ustadz solusi yang harus saya jalani ke depan? Karena menurut saya ta'aruf itu adalah jalan yang baik. Ya harusnya kamu tahu ketika ta'aruf keseriusan dia seperti apa ya. Saya kalau masalah rumah tangga gini gak berani nyimpulin kalau gak dua-duanya datang ya. Takutnya saya gak balance menyebutkan nanti ya. Tapi intinya kan harusnya kan ta'aruf. Tahu gak sih ta'aruf artinya apa? Cari tahu. Tak kenal maka ta'aruf gitu loh. Ya kalau nggak kenal bukan terus tak saya tak kenal maka ta'aruf. Dengan ketidakkenalan ya ta'aruf, cari tahu. Sehingga ta'aruf tuh kunci sukses rumah tangga. Itu yang mesti dipikirkan. Setelah ta'aruf kita istikharah. Ya Allah, kayaknya ini pilihan yang baik. Seandainya dia baik untukku, gampang kan. Seandainya dia baik,
untukku. Artinya dia pilih dulu baru minta sama Allah kan. Nah kalau sampai dengan ta'aruf kemudian dia gagal, satu kemungkinan qadarullah, Allah punya aturan yang kita nggak paham ya. Dia berubah, dia bersembunyi di balik kebaikannya, atau mungkin ada penyebab yang membuat dia berubah fungsi, sehingga rumah tangga itu harus selalu dikembalikan pada visi dan misi. Anda nikah dulu niatnya apa? Kembali ke niat aja deh, jangan tuntut di luar batas kemampuan, karena biasanya rumah tangga itu hancur ketika tuntutan di luar batas kemampuan. Kalau kita kembalikan pada misi awal kita menikah, selesai, insya Allah. Ya, kita janji sama dia jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Suami akan kasih nafkah rutin, suami akan berusaha untuk mengatakan sesuatu dengan syariat. Sudah itu dulu, sehingga istri jangan nuntut lebih. Selama memang 3 itu dia punya, sabar. Mungkin dia agak keras, agak kasar, selama nggak fisik, nggak main tangan, ya sabar. Mungkin di luar sana dia dibikin kayak begitu sama keadaan, lingkungan, lelah, apa ini itu, ada, maklum lah. Istri Anda perempuan yang cantik seperti sayur mayur yang indah di puncak sana, masya Allah. Tapi setelah berumah tangga tergodok dengan air hangat, air panas, mulai kelihatan layu. Ya. Nah, jangan berkeluh kesah. Aku ngeliat kamu seger dulu mah. Kenapa sekarang layu? Iyalah, digodok dengan masalah. Ya, kalau kamu pengen dia seger, ya bikin dia supaya tetap, ya. Jangan digodok, dilalap aja, betul kan gitu. Artinya kan memang gado-gado apa kredok nih gitu ceritanya. Seger-segeran gitu ya. Dulu kamu tuh perempuan yang rapuh banget loh mah. Aku nggak yakin tadi, cuma karena silsilah kamu baik, aku nikah sama kamu. Ternyata setelah menikah kamu digodok oleh rumah tangga, kamu seperti telur yang keras. Yang tadinya gampang pecah, sekarang kamu keras seperti telur tersebut. Masya Allah. Ya, kita nggak tahu, belum tahu kelasnya pasangan kita sebelum digodok. Sama, suami juga sama begitu. Nah, makanya yang paling baik ini kita mengetahui tadi al-wadud, al-walud atau khiyar tadi secara dasar. Sisanya terserah Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, maksud dari rumah yang lapang itu gimana Ustaz? Udah tadi dijelasin kan. Rumah yang lapang itu rumah yang memang bukan besar, tapi memang apa ya, lapang itu orang ngelihat itu nyaman buat mampir ke rumah dia. Kayak kita di pojokan kampung juga rumah pada nggak bagus, cuma ada yang adem, pengen mampir nih enak. Emang memancing kita untuk masuk. Kenapa? Ada kebaikan yang membuat kita tertarik gitu loh, rumah lapang tuh. Terus tuh rumah juga memang penghuninya memang senang dengan tamu, sehingga daya tariknya ada dalam rumah tersebut, yang orang tuh pengen namu aja, gitu ya. Rumah lapang itu rumah yang selalu menyiapkan menjadi tempat wadah untuk sesuatu yang baik datang. Itu rumah yang lapang ya. Baik rumah itu memang lapang, diterjemahkan lapang, atau memang luas lahannya. Sehingga nggak perlu rumah besar gitu. Tapi memang rumahnya layak, karena rumah besar juga banyak yang sempit, penghuninya nggak betah. Kenapa? Ma'isatan donka, karena banyak maksiat yang terjadi. Jika perceraian dibenci Allah, mengapa kita boleh melakukan perceraian, Ustaz? Perceraian itu adalah syariat yang Allah turunkan. Bahkan dalam Quran itu nggak ada surat nikah, ada surat cerai. At-talaq. At-talaq itu surat cerai. Cerai artinya ya. Kenapa? Karena perceraian solusi yang Allah tawarkan. Tapi at-talaqu marratain, cerai itu dengan 2 kali. Nggak bisa 3 kali langsung. 2 kali itu pun bertahap. Talak 1, talak 2, baru talak bain. Gitu ya. Dengan idah 3 kali masa suci. Cerai itu alat bantu untuk sesuatu yang baik. Kalau seandainya suami melihat istri ini nggak baik, diingetin udah tetap nggak baik juga, diingetin nggak baik juga, cerai dia. Ada masa idah. Jangan kembalikan dia ke rumah orang tuanya, tapi cerai saja. Ya, sampai dia berpikir nggak enak nih, begini nggak enak, dia minta maaf dan kita minta maaf, kita akur lagi. Itu namanya cerai, cerai yang manfaat. Di kita ini diidentikan kalau udah bercerai nggak mau ketemu lagi, salah. Cerai itu alat bantu untuk islah, kebaikan ke depan. Ya, makanya orang kalau bercerai, ya talak 1 itu masa idahnya itu cuma nggak boleh berhubungan intim, karena hubungan intim rujuk namanya.
tapi dia tetap bisa melayani. Ya dengan begitu kan nggak enak main lihat-lihatan doang dari jauh aja. Tenggol nggak boleh. Udah bang, kita nggak enak begini. Nah, kedepannya jangan diulang lagi ya. Saya nikah tuh karena Allah sama kamu. Tolong kalau saya salah juga ingetin. Kamu juga yang gampang diingetin. Kesian anak-anak jadi korban perceraian nanti. Ada hikmahnya, ya. Sehingga kalau bersatu jadi kerusakan, ya berpisah lebih baik buat kita. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menasihati istri yang mudah berbelanja online? Istri yang suka belanja online meninggalnya akan dibawa sama Tiki dan JNE gitu. Mayitnya dibawa. Pak, dia online buat apa dulu kan begitu ya. Saya juga nggak bisa menyalahkan, saya juga nggak membenarkan Pak. Kalau memang dia online karena memang dia butuh dapatnya di online, ya nggak apa-apa. Kecuali hobi online gitu ya, ngecek mulu barang murah gitu ya. Rumah yang ada aja mau meledak sama barang ini beli lagi, nah itu nggak boleh. Ya, saya juga nggak tahu, ini kan pertanyaan bagaimana menasihati. Kan istri sih itu bukan bini saya. Ngapa jadi saya yang pusing? Soalnya istri Ana mudah sekali tergiur pakaian-pakaian atau baju-baju yang dilihatnya. Padahal baju-bajunya udah lumayan banyak di lemari Ustaz. Lagi nikah sama dia Bapak ya. Saya yang pusing dari itu. Omongin baik-baik Pak ya. Kalau dia beli memang buat apa, mejeng depan Bapak sih nggak apa-apa ya, bikin Bapak betah. Pak, aku kan beli baju baru juga buat kamu biar kamu betah. Sengaja aku beli banyak ini, tapi kamu nggak betah-betah, betulnya. Ya dialog lah baik-baik lah ya. Tapi saran saya sih, belanjalah karena kita butuh, bukan pengen ya. Kalau kita pengen tuh nggak habis-habis. Manusia kan pengennya nggak beres-beres ini ya. Satu, jika suami istri mengangkat anak adopsi, jika anak tersebut sudah dewasa, bagaimana statusnya Tat? Ya bukan mahram. Makanya kalau mau ngadopsi, nanya sama yang berilmu. Ini anak orang perempuan diadopsi, udah gede, boleh nikah sama suami Bu, bukan mahram. Kalau dia laki-laki, diangkat anak boleh nikah sama ibu Pak, bukan mahram. Ceritaan Yusuf sama Julaiha tuh kan. Karena anak adopsi itu bukan main-main ya. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan modal empati, modal ilmu. Susuin dia dengan saudara kita yang sedang menyusui, supaya jadi saudara susu. Udah terlanjur Ustaz, ya udah sekolahkan dia di pesantren dah, sampai dia berilmu, dia tahu sendiri nanti bahwa qadar Allah memang dia anak angkat yang bukan mahram, sehingga ada batasan gitu ya. Hati-hati jangan ngelobi Allah supaya dimaklumin. Tapi Allah juga paham kali Tat? Enggak, Allah nggak paham enaknya. Bukan begitu bahasanya ya. Doa dari anak angkat untuk orang tuanya bagaimana Ustaz? Ya iya, itu sih layaknya orang baik mendoakan orang baik ya, sampai cuma dia bukan anak. Pak Ustadz, bagaimana jika pasangan kita orang yang keras hati, mudah marah, tidak terima masukan dan selalu merasa benar, sementara istri sudah membantu secara penuh, secara pemenuhan ekonomi dengan posisi yang lebih besar? Ini tanya apa nih? Informasi doang pegal melaki. Saya sering bilang Bu, itu urusan ibu sama dia, saya nggak mau pusing Bu gitu ya. Kan saya yang pusing nih balik ke Bogor mikirin keluarga orang nih. Lagi ibu nikah sama dia sih, astagfirullahaladzim. Udah tahu keras hati, gampang marah, yang baik banyak deh nggak pilih ya. Ya udah ibu sabar deh Bu, paling berapa lama lagi sama dia kan gitu ya. Sabar Bu, yang penting dia masih sholat, ngasih nafkah lahir batin ya, tidak physically ke ibu. Ya udahlah, ya udahlah. Mudah-mudahan dengan sabarnya ibu dia dapat hidayah insyaallah ya. Kan ibu pakaian buat dia, selimut buat dia. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, jika saya ingin membantu mengakikahkan keponakan saya, bisa nggak? Bisa. Jadikan sebagai hadiah buat orang tuanya sehingga dia yang mengakikahkan. Cuma akad
akadnya aja diperjelas. Saya juga di rumah kan sengaja di Instagram itu kan saya bikin akikah anak bangsa, karena saya pikir ini banyak anak bangsa ini yang disepelekan masalah akikah, sehingga generasi ini banyak kurangnya. Nabi yang mengatakan tergadaikan bayi dengan akikahnya, sehingga akad saya itu nolong keluarganya, orang tuanya lah yang mengakikahkan, saya cuma membantu wasilah saja, tapi saya yang menyembelihkan. Saya berikan ijazah, anak Anda telah diakikah. Nah, sudah mulai nih, yang mau berdonasi boleh, yang mau menginformasikan boleh. Siapa nih orang soleh yang punya anak miskin belum diakikah, kita akikahkan. Ya, semoga manfaat insya Allah. Boleh, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, boleh tidak kita baca doa pada waktu sujud? Boleh, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Atau kita baca setelah tahiyat akhir, innaka hamidum mazid, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Boleh baca, boleh setelah tahiyat akhir sebelum salam itu diperbolehkan. Ustaz, saya wanita tapi suka mengendarai moge karena suami juga punya bengkel, sekalian saya main motor dan promosi. Dosakah wanita menyukai dunia otomotif? Enggak, cuma mungkin akhlak aja ya. Artinya kan motor perempuan dengan motor laki itu kan, kita ini Indonesia ini punya adab dalam duduk, sehingga kalau perempuan tuh menggunakan bebek atau matic duduknya lebih rapi lah. Kalau pakai tangki kan kayak laki-laki begini, nggak enak dilihat ya. Hukum asalnya boleh. Ustadz akan bikin kajian rutin Lady on the Road nanti insyaallah ya. Sebentar lagi tuh mau di up ya. Sebenarnya sih bukan menyuruh perempuan jadi bakers, bukan, demi Allah bukan. Lawang saya sering katakan saya bikin Muslim Baker Indonesia itu sama teman-teman nih dengan harapan bakers ngaji, bukan yang ngaji jadi baker gitu. Ini banyak yang ngaji pengen jadi baker, saya bilang jangan, situ udah bener, udah jangan rusak lagi gitu loh. Sama dengan Lady on the Road tadi, saya berharap mudah-mudahan perempuan juga kan banyak menggunakan motor. Bahkan kalau nggak dijelasin nih perempuan beda sama laki-laki, kurang sabar nih ya, Masya Allah, lampu sen di hijab betul-betul sampai panjang saya bilang motor apa yang ada lampu sen ini, saya bilang kerudung dia ke belakang-belakang gitu. Kadang-kadang sen kanan belok kiri, astagfirullah. Kita tegur galakan dia, kenapa? Urus. Ini orang makan tawon galak bener, saya bilang. Nah perlu diobrolin tuh, namanya Lady on the Road nanti. Bu boleh bu, ya asal apa akhlak menggunakan kendaraannya. Ya. Saran saya sih perempuan jangan pakai motor tangki, ya duduknya bingung, ya. Pakai motor-motor biasa, karena motor ini kan alat bantu transportasi yang paling gampang supaya nggak kena macet ya. Dan beli moge juga bukan buat sombong-sombongan kan. Orang kadang-kadang Ustadz pakai moge sombong, astagfirullah, sombong dari mana? Itu moge ya, karena kalau sombong kan batrul haq wa gumtunas, ada hukum nggak dipakai tuh sombong, orang diremehkan tuh sombong. Ustadz pakai motor gede karena kondisinya memang orangnya gede, saya bilang begitu. Sekarang saya pakai matic, zolim dong, betul. Saya sih nggak mau ngaji sama dia, Ustadz zolim. Oh motornya Nomio. Ustadz saya sudah terlanjur salah pilih suami, astagfirullahaladzim. Ini benar Pak, baca Pak, benar Pak. Astagfirullah. Saya bilang salah kali tulisannya. Jangan salahin lagi ya Ustadz. Yang nyalahin siapa? Suami saya tidak mau belajar agama. Saya, aduh, insyaallah nih. Saya bingung juga nih gimana ngasihnya nih hadiahnya nih. Saya harus bagaimana Ustadz? Ya gimana dong Bu, ibu yang milih. Usia pernikahan saya sudah 12 tahun, ya nggak salah 12 tahun mah Bu. Dan 2 anak. Dulu saya sudah pernah minta pisah tapi dia nggak mau Ustadz. Nah kalau dia nggak mau misah sama ibu, ibu punya power sebenarnya Bu, memberikan syarat. Aku sih mau saja sama kamu, tapi kan aku mau dibimbing ke sorga. Kamu tahu gak jalanan ke sorga? Ya kita nyari bareng mah nggak bisa, situ yang tahu ya. Karena aku nikah sama kamu berharap dibimbing ke surga. Sekarang kalau kamu nggak tahu jalan ke sorga, ya jangan, aku dengan cari yang lain deh kalau begitu. Tolong bimbing aku ke sorga mah.
Aku tahu aku nikah sama kamu bukan ulama, tapi bertemanlah sama ulama. Aku tahu menikah sama kamu bukan orang penghafal Quran, tapi berusaha belajar Quran, Pak. Semoga proses itu Allah hargai dengan surga nanti insya Allah. Dialog ya, 12 tahun Bu, Masya Allah. Yang ibu lihat dia lagi itu kan. Masa nggak punya ide? Ujian ibu kan cuma dia doang, betul? Ringan Bu, udah bisa bikin buku itu 12 tahun ngadepin dia ya. Enggak, ibu nggak salah, saya yakin kok ibu sanggup ngadepin dia, karena ini pilihan Allah untuk ibu. Saya suka bilang gitu, kata ibunya, aduh saya nggak kuat Ustaz. Kuat ibu, kuat insya Allah ya. Enggak Ustaz, kuat Bu, saya bilang. Ustaz nggak tahu sih, saya nggak mau tahu, udah pokoknya ibu kuat udah, saya bilang gitu. Buktinya ibu gemuk, saya bilang begitu kan. Ini mah ngemil Tat kalau pegel, kata dia. Aduh, udah mau asar nih gimana? Ya, ini tanggung jawab panitia nih, banyak banget soal belum kejawab nih ya. Masya Allah. Saya baca satu lagi deh nih ya. Afwan nggak kebaca semua ya. Nanti yang akan datang lah kita bikin momen event seperti ini lagi nanti insya Allah. Banyak pertanyaannya. Ustadz, gimana caranya agar rumah tangga kembali membaik? Saat anak-anak sudah mulai besar, rasanya hubungan suami istri rasanya hambar, Ustaz. Ya jangan dong, kamu kan nikah itu kan punya misi dan visi dalam rumah tangga ya. Tolong jangan bosan untuk mengembalikan visi dan misi tersebut. Jangan banyak nuntut lah dalam hidup. Jadikan pasangan tuh sahabat dalam hidup. Bisa gak kita bersahabat dengan pasangan kita untuk mengetuk pintu sorga? Intinya sih itu. Kita pengen sorga terbuka dengan cara yang betul. Oke, mudah-mudahan nih dengan event seperti ini nih terinspirasi, Pak ya. Ternyata Islam tuh asik, Pak. Islam tuh nggak bikin boring. Ini Mbak Ibu nih belajar terus setiap hari Jumat pagi di Rumil ini. Inilah kondisi pelajaran kita, Pak. Makanya mudah-mudahan menginspirasi kita untuk belajar dan belajar. Karena Allah sudah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda. Allah mudahkan orang yang berilmu insyaallah ya. Tapi untuk persiapan asar mudah-mudahan manfaat. Ini Ayo ibu-ibu yang ingin Assalamualaikum. Ana mau tanya Ustadz, sebaiknya ibadah itu harus dipaksakan atau menunggu hingga sadar sendiri? Ya dipaksa lah kalau buat self service gitu loh. Buat diri sendiri, self remind. Kalau kita ke orang nggak boleh dipaksa, la ikraha fiddin. Tapi kalau ke diri kita paksa. Bangun malam malas, bangkit, bangun, paksa. Subuh ngantuk, mandi sebelum subuh, paksa diri kita. Yang penting ukur diri, layak enggak gitu loh. Sedekah juga sama, sedekah paksa. Jangan bakhil. Buktiin yang Nabi omong, mana kosot sodakotum mimalin, ndak kurang harta karena sedekah. Anfik unfik alik, infakkan oleh infakkan kamu. Masya Allah, itu harus dipaksakan ya. Kita mau bicara puasa Senin Kemis mau apa ya, kita yang ngukur diri. Ini kita kalau nggak dibiasain nggak terbiasa nanti, padahal kita nggak ada kegiatan kan. Ya udah bismillah. Yang beratnya itu kalau puasa Senin Kemis jam 10 ini jam 10 tidur boleh. Kan udah ada matahari boleh tidur. Bangun zuhur, insya Allah kuat kalau di zuhur ke sono dah. Godaannya kan jam 10 sampai jam 11 tuh. Ada aja yang lewat, itu lihat tok teng. Kang somai, kang cilok, macam-macam, pangsit, bubur, mana sate, manggil-manggil lagi usus, macam apa ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau memakai cincin di jari tengah Ustadz? Nggak apa-apa ya, nggak boleh telunjuk dan jempol. Ya aku pindahin deh. Ya jadi boleh di sini, tengah masih boleh. Ini yang setahu ana ada larangan telunjuk dan jempol, itu nggak boleh ya. Ya saya naruh ini itu saat apa tasbih digital ditelunjuk. Ya itu malah lain hal, bukan cincin ya. Yang penting jangan ketika atahiyat ada tasbihnya atahiyat. Khalas. Taib. Ya khair, semoga manfaat insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Iya lagi rame deh, kemana pada nanya ini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, izin tanya Ustaz,
Bagaimana hukumnya jika suami punya tanah warisan, tapi tanpa sepengetahuan suami tanah itu dibangun rumah oleh kakaknya buat anaknya, sedang suami tidak pernah membicarakan soal tanah itu karena takut berantem dan yakin pasti kakaknya akan sadar dan mengembalikan tanah. Terima kasih. Ya bagus, sabar, berarti dia ngadepin masalah. Bukan dia nggak tahu ya. Kadang-kadang gini Bu, hubungan kita dengan saudara kandung kita beda dengan hubungan kita sama istri, anak-anak kita, keluarga kita ya. Kita ini sama istri ini kan akad sama Allah, namanya misakon golizo. Tapi kalau sama saudara kandung itu nggak pernah ada bekasnya. Ini yang disinilah yang perempuan ini udah kita bicara akad aja suami istri. Apa yang dia janjikan nafkah lahir batin tiap bulan itu aja yang dipegang. Kalaupun ada tindakan di luar itu, khalas, sudah ya, dia lebih tahu. Toh kalau terjadi nanti kematian tetap waris namanya. Cuma pemanfaatan saat ini dia izinkan keluarganya untuk menggunakannya, nggak apa-apa. Yang penting perdata aja, ada catatannya. Dilala satu waktu ada kematian nanti memang ada data kepemilikan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan letupkan api-api keributan antar ipar ya kalau gitu nanti. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya beberapa tahun yang lalu bercerai dengan suaminya dan sudah mempunyai 2 orang anak. Alhamdulillah sekarang sudah menikah lagi. Tapi sampai saat ini mantan suaminya tidak memberi nafkah untuk anak-anaknya. Bagaimana Ustaz? Ya dia dosa. Tapi ada hikmah biasanya. Orang-orang laki yang nggak mau ngasih nafkah ke anaknya ini, ya Allah selamatkan anak dari uang yang nggak baik mungkin. Ya kita aja nge-backup. Ya kan ponakan ini anak. Ya kita omnya, tantenya, encang-encingnya kita bantu dia. Ya. Kali kalau ayahnya nggak jelas agamanya, buktinya dia nggak mau ngasih nafkah. Berarti kan dia nggak tahu hukum halal haram. Udah kita berhusnuzon. Oh mungkin dengan bercerai ini anak diselamatin dari nafkah yang nggak baik. Ya anak kecil seberapa gede sih makan minumnya? Bareng-bareng sama keluarga insya Allah nggak berat insya Allah ya. Tanpa harus memprovokasi ini anak benci sama ayahnya, jangan. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Saya terasa berat hati dengan perlakuan suami saya. Kami tidur terpisah dengan alasan dia anak-anak tidak bisa tidur terpisah dengan saya. Dia hanya memberikan uang rumah tangga tanpa tahu kewajiban akan uang nafkah. Saya tidak pernah tahu kegiatannya hingga malam. Dia pernah selingkuh. Saya bekerja di perusahaannya agar bisa membantunya. Tapi saya terasa lelah dan hampa Ustadz. Saya terus berdoa agar Allah merubahnya insya Allah. Ya mudah-mudahan. Mesti ada hakim di antara kalian. Jangan dibiarkan. Ya diomongin dulu 4 mata dengan pasangan. Kalau nggak ada perubahan, lihat orang bijak di antara keluarganya. Orang bijak, jangan sembarangan ngomong. Karena biar bagaimana nanti yang bisa pro ini keluarga dengan keluarga sama kita nggak cocok, nanti bahaya malahannya. Atau hakim di antara kalian. Gitu. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apa hukumnya kalau kita mengaji tapi memakai Al-Quran yang ada di HP? Ya kalau betul tulisannya nggak apa-apa. Dalam artian gini, karena cuma beda media. Di dalam handphone itu tetap ada tulisan Quran Madinah atau Quran secara umum. Saran saya yang Madinah, karena Madinah juga memfasilitasi Quran digital. Yang dikhawatirkan nanti sembarangan download Quran, banyak harokah yang salah. Kehati-hatiannya itu aja sih ya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau terjemahan ya lihat tafsirnya. Tafsir yang direkomendasi Ibnu Katsir salah satunya. Apa nih? Nama ana pernah dipakai untuk pengajuan pinjaman ke bank dengan jaminan mobil. Di pertengahan tidak bisa membayar dan mobil ditarik pihak bank. Apakah hukumnya Ustadz? Ya Anda telah tolong menolong dalam perbuatan dosa.
Ya ibu jangan pernah mau bu kalau dilibatkan buat urusan pinjaman ke bank konvensional ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Walaupun itu suami, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat sama makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendidik anak secara Islam sementara anak-anak kita sudah dewasa Ustadz? Ya ada caranya. Caranya apa? Ya ini seperti berteman dengan orang yang dewasa. Kan mendidik itu kayak berteman. Ini ada teman kita baru kenal di usia dewasa kita, dia baik sama kita gara-gara kenal kita. Kenapa anak gak bisa baik? Tadi di awal kita sama anak monolog bukan dialog. Kalau sama anak kita pengennya didengar bukan mendengar. Sementara agama kita suruh kita ini berdialog, mendengar dan didengar. Ya kalau anak sudah dewasa ya perlakukan seperti itu. Anda berteman dengan orang dewasa gimana? Ya ke anak sama. Bedanya apa? Welas asih yang ukurannya lebih banyak ke anak ketimbang ke orang. Ya kenapa kalau orang yang berbuat salah kita maklumin, kalau anak yang berbuat salah kita nggak maklumin lah. Kita pengen justru apa yang kita perbuat ini merupakan bagian dari cinta kita kepada anak kita. Kita maklumi dia. Ya, orang kita maklumin, kenapa anak kita nggak maklumin? Ya billah wa nauzubillah. Taib. Kemudian yang berikutnya, yakni Assalamualaikum Ustadz, kalau lagi kesel sama suami, terus diemin suami, boleh nggak Ustadz? Daripada ngomong ntar jadi emosi. Ya ibu diemin hak ibu. Tapi kalau dia manggil ya harus datang juga. Kan ibu diem punya alasan, capek tat ngomong, ya nggak usah ngomong. Ya bukan ngegampangin masalah, bukan ya. Karena ikatan itu bu, konsekuensinya berat bu. Dengan adanya ikatan pernikahan tuh berat banget bu. Ibu di atas tungku yang sedang mendidih, suami manggil tinggalin tuh tungku walaupun resikonya gosong gitu loh. Kalau boleh manusia sujud sama manusia, diperintahkan manusia perempuan sujud sama suaminya. Saking dahsyatnya ikatan pernikahan. Jadi makanya sebelum mengiyakan pernikahan, saran saya sih kalau bisa memang berpikir panjang-panjang. Yakin gak ini lelaki yang ibu terima lamarannya bakal membimbing ibu ke sorga gitu lah. Karena kalau sudah terikat, nggak ada, Ustadz nggak boleh memprovokasi, lawan aja bu, ini enggak, ya harus nurut. Ya berat sekali, ya berat sekali. Ya lelaki itu kalau sudah ijab kabul dengan mertuanya, jadi Tuhan buat istrinya. Kebayang ya, ibu tinggal serumah sama orang yang ibu nggak suka. Kebayang, udah gitu nggak pernah mau dengerin omongan ibu. Ibu diem juga sama dia, dibodoh amatin gitu ya. Aduh serba salah. Ini mau nggak mau selama memang ada ikatan yang mesti nurut. Kecuali kalau memang dia berbuat nggak baik, nasihatin. Tetap berbuat nggak baik, nanti keluar hukum baru, ibu bisa hulu. Ya kalau sudah melanggar syariat. Tapi usahakan jangan berpikir tentang hulu dulu lah ya, karena nggak semua harus diselesaikan dengan perceraian lah ya. Kita masih bisa berdialog sama orang-orang yang bisa memberikan nasihat tentunya gitu ya. Taib. Assalamualaikum Ustadz, maaf di luar tema, mau nanya apa hukum kerja di penggadaian Tat? Kalau sistemnya konvensional maka haram. Gade barang ditebus pakai tambahan, riba namanya, haram, nggak boleh. Gade itu boleh dalam Islam ya, tapi nggak ada tambahan. Ya saya gade sawah, iya silakan. Gade 5 juta 2 bulan. Selama 2 bulan ini nggak boleh diapa-apain. Kalau mau ditanemin gimana Tat? Lumayan bayam 2 bulan bisa panen 2 kali nih gitu ya. Oh, bikin akad baru. 2 bulan jadi milik kamu kan, ya maka 60-40. Kalau tadi kan milik orang sebelum digadein, dia yang 60 kita yang 40 kalau kita kelola. Karena ini milik kita selama 2 bulan ini, ya kita 60 dia 40. Bikin akad kedua. Saya gadein ini motor ya 2 bulan 5 juta, tapi dipakai buat ngojol, haram. Oh, gade semua tahu.
Kalau memang mau pakai tuh motor, bikin akad kedua. Akadnya jual beli nih, bisnis. Gadai dengan pinjem sama nggak boleh ada tambahan. Sini aku pinjam 10 juta, nanti tiap bulan aku kasih untung 200.000. Haram. Itu riba namanya. Karena akadnya pinjem. Kalau akadnya bisnis kita bikin persentase keuntungan. Kenapa tuh? Iya itu dia, berarti akadnya bukan pinjem, bisnis apa, saham kah, kerjasama kah, atau apakah? Kalau akadnya simpan pinjam nggak boleh tambahan, nggak boleh. Ya, tetap kita nggak kita kalaupun kita ini kita alokasikan, dia yang dosa kita nggak. Ya. Makanya diluruskan niat awalnya. Assalamualaikum Ustadz, maaf di luar tema. Anak saya sering mimpi datang ular hitam. Apa maknanya? Ya nggak baik. Ya orang mimpi berjumpa dengan ular itu buruk. Ya. Maka yang paling baik dia bersedekah, membaguskan agamanya. Karena binatang-binatang yang memang bisa diserupakan dengan jin itu nggak baik. Wallahu alam bishawab ya.